wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tata Amanda Oktaviani dengan NPM 210610421126. Di sini saya ingin memenuhi tugas final dengan mata kuliah deteksi tumbuh kembang anak usia dini yang diampu oleh dosen Ibu Mutmainah SPD MPD. Di sini saya akan merepresentasikan hasil kerja saya yang berjudul kehamilan. Yaitu kehamilan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian kehamilan mengacu pada definisi hamil, yaitu kondisi di mana sel telur dibuahi oleh sel sperma hingga pada akhirnya menghasilkan janin di dalam rahim. World Health Organization atau WHO juga menjelaskan tentang definisi kehamilan atau yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai pregnancy atau pregnant. Menurut WHO, pregnancy atau kehamilan adalah proses 9 bulan atau lebih di mana seorang perempuan membawa embrio dan janin yang sedang berkembang di dalam rahimnya. Periode kehamilan dibagi atas 3 trimester. Trimester pertama, 3 bulan pertama kehamilan. Trimester kedua, sejak bulan keempat hingga ke-6 masa kehamilan. Trimester ketiga, masa yang dihitung sejak awal bulan ke-7 hingga kelahiran anak. Misteri Allah luar biasa. Al-Quran merupakan pedoman utama untuk umat Islam di seluruh dunia dalam menjalankan kehidupan. Pesan-pesan yang terkandung di dalam Al-Quran juga sejalan dengan semua tingkatan perkembangan, ilmu pengetahuan, dan juga peradaban, termasuk seputar kehamilan dan ibu hamil yang sudah tertulis jelas dalam Al-Quran, mulai dari fakta kehamilan, kisah seorang perempuan yang sedang hamil, hingga mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang beriman yang mengharapkan kehamilan. Semua telah terkandung dalam Al-Quran. Adapun 5 ayat terkait kehamilan yaitu surah Al-Mu'minun ayat 12-14, surat Hud ayat 71-73, surat Maryam ayat 4 dan 5, surat Maryam ayat 19-21, surat Luqman ayat 14. Tanda-tanda kehamilan. Melansir dari American Pregnancy Association, tidak semua wanita menunjukkan tanda-tanda hamil yang seragam. Berikut ciri-ciri hamil yang paling umum wanita alami, yaitu terlambat menstruasi, perubahan payudara dan puting, mual dan muntah, cepat lemas dan lelah, dan terakhir itu ada sering buang air kecil. Perawatan untuk ibu hamil. Ibu hamil tentunya sangat diharuskan untuk memperhatikan perawatan sehari-harinya. Hal ini dilakukan supaya ibu dapat memastikan kondisi tubuh tetap sehat dan bugar, serta gizi untuk janin tetap terpenuhi. Ada 6 perawatan untuk ibu hamil. Yang pertama, konsumsi makanan bergizi tinggi. Kedua, istirahat yang cukup. Ketiga, menjaga kebersihan diri. Keempat, membatasi aktivitas fisik. Kelima, mendapat cairan yang cukup. Yang terakhir itu, melakukan olahraga ringan. Nutrisi ibu hamil. Yang pertama ada makronutrin. Makronutrin merupakan nutrisi yang mengandung kalori atau energi. Ada karbohidrat, protein, dan juga lemak. Yang kedua ada mikronutrin. Mikronutrin merupakan komponen makanan yang meliputi vitamin dan mineral. Ada kalsium, asam folat, dan zat besi. Kebutuhan vitamin ibu hamil yang harus dipenuhi ada vitamin A, vitamin C, vitamin B6, vitamin B12, dan vitamin D. Gangguan-gangguan kehamilan. Ada 6 gangguan kehamilan. Yang pertama, kondisi kesehatan mental. Kedua, plasenta previa. Ketiga, diabetes gestasional. Keempat, infeksi saluran kemih. Kelima, preeklamsia. Dan keenam itu ada anemia. Mitos seputar kehamilan. Nah, ada 8 mitos seputar kehamilan. Apa saja? Yang pertama, ibu hamil harus makan porsi 2 kali lipat. Yang kedua, tidak boleh berhubungan seks saat hamil. Yang ketiga, tidak boleh minum kopi saat hamil. Yang keempat, tidak boleh mewarnai rambut selama hamil. Yang kelima, dilarang mendekat dan memelihara kucing. Yang ketujuh, bentuk perut ibu hamil menandakan jenis kelamin janin. Yang ketujuh, ibu hamil jangan makan pedas, nanti cepat kontraksi. Yang kedelapan, ibu hamil perlu meminum air kelapa muda agar bayinya terlihat putih. Persiapan persalinan. Nah, ada 5 persiapan persalinan. Yang pertama, mencari informasi tentang persalinan. Yang kedua, mempersiapkan kebutuhan persalinan. Yang ketiga, mempersiapkan diri untuk menghadapi nyeri persalinan. Yang keempat, memilih dokter dan tempat bersalin. Yang kelima, memahami kondisi yang tidak terduga, seperti persalinan lama, persalinan membutuhkan alat bantu, dan kemungkinan melahirkan secara caesar. Nah, yang terakhir itu ada proses persalinan. Ada 3 tahapan proses persalinan. Yang pertama, tahap pembukaan. Yang kedua, tahap bayi akan lahir. Dan yang terakhir ada tahap pengeluaran plasenta. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.